bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bekasi. Kami akan mempraktikkan coaching sebagai observer, coach, dan coaching. Saya Nur Afifah SPDI dari SD Islam Al-Bayani. Saya Retno Nurmasuti dari SMP Negeri 3 Cikarang Utara. Saya Desi Trisnawati dari STM Jatimulya 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Bu Afifah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Desi, kita hari ini akan melakukan praktik coaching. Yang saya ketahui Ibu Bu Desi sebagai coach, kemudian ada Bu Retno sebagai coaching. Nah Bu Desi, sebelum melakukan coaching, sebagai langkah awal kita pada sore hari ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, ya. Khususnya yang pertama itu tentang rubrik penilaian praktek coaching. Dan Bu Desi juga di sini akan melakukan praktek coaching dengan menggunakan alur kita dan 3 prinsip coaching, yaitu yang pertama pendidikan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga menggali potensi. Itu Bu Desi ya. Baik Bu Afifah. Bu Desi, pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Desi kembangkan dalam kegiatan praktek coaching ini? Ya, Bu Afifah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu antaranya kehadiran penuh, mendengar secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, tadi kan kata Bu Desi telah menyampaikan kompetensi-kompetensi yang tadi sudah Bu Desi sampaikan. Nah, sekarang Bu Desi secara spesifik, kompetensi apa sih yang secara spesifik ingin Bu Desi kembangkan dalam coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching ini adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Afifah. Oh, baik. Nah, yang terakhir ya Bu, pertanyaan ketiga, indikator apa yang ingin Ibu dapatkan dari kegiatan coaching ini? Nanti kan Ibu sebagai coach ya. Nah, coaching Ibu itu apa sih yang ingin Ibu dapatkan indikatornya? Saya menginginkan coach saya itu dapat menemukan solusi ya atas permasalahannya. Dia juga dapat menentukan langkah-langkahnya bagaimana untuk menemukan menyelesaikan masalah yang dia punya. Nah, cukup ya Bu Desi. Iya, Terima Bu kasih. Afifah, sama-sama. Sore Bu Desi. Sore Bu Retno, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Bu Desi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Bu Retno, kira-kira apa yang mau diobrolin? Kemarin Bu Retno kan minta ketemu sama saya ya. Iya. Kira-kira apa sih yang mau diobrolin Bu? Saya mau ada cerita nih Bu. Oh gitu, cerita tentang apa ya? Permasalahan ekstrakurikuler di sekolah. Tapi bukan ke ekstrakurikulernya Bu. Masalah ke pembina-pembinanya. Saya itu punya permasalahan menghadapi pembina-pembina SD di sekolah yang mohon maaf kolaborasinya itu kurang Bu. Jadi egonya itu tinggi, akunya tinggi banget. Kan menurut saya nih Bu, harusnya kan bisa kolaborasi, bisa bareng-bareng. Di sini itu teman-teman pembina SD itu saya lihat itu mereka itu masing-masing terus bersaing Bu. Jadinya ekstrakurikuler itu saya amati, saya lihat tidak sehat. Padahal mereka kan punya program masing-masing, punya tujuan masing-masing, dan tidak untuk berkompetisi di dalam satu sekolah gitu. Oke. Dengan permasalahan yang tadi sudah Ibu kemukakan juga, kira-kira apa yang mau Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini? Saya berharapnya dari obrolan kita ini nanti pembina-pembina itu di sekolah saya itu bisa berkolaborasi, bisa bareng-bareng, nggak ada persaingan, jadi maju bareng, sukses bareng, berjuang bareng Demi sekolah ya. demi sekolah. Berarti menurut Bu Retno, pembina ekskul yang ideal itu seperti apa sih? Pembina ekskul yang ideal menurut saya Bu Desi yang bisa berkolaborasi bareng, yang bisa saling membantu, saling bahu-membahu, maju bareng, berjuang bareng, sukses bareng, tanpa adanya kompetisi satu sama lain. Jadi selama ini yang Bu Retno lihat mereka berkompetisi.
ada kompetisi, jadi ada persaingan yang menurut saya kurang sehat. Wah. Jadi dengan persoalan yang ibu hadapi di sekolah, ibu merasa bahwa seharusnya tidak terjadi seperti itu. Iya. Gitu. Kira-kira ibu dengan persoalan yang ibu hadapi di sekolah, yang seharusnya antar ekskul itu tidak bersaing ya, karena kan seharusnya untuk kemajuan sekolah ya. Dengan kondisi yang seperti sekarang, skala yang mau Bu Retno kasih itu kira-kira ada di angka berapa nih kalau 1 sampai 10? Menurut saya untuk pemberian skala di angka 1 sampai 10, untuk di sekolah saya itu ada di angka 6. Oh. Masih di angka 6 ya Bu ya? Iya kan. Berarti masih luar biasa nih ya persoalannya menurut Bu Retno ya? Iya, kalau berbicara prestasi, teman-teman itu bisa menghasilkan prestasi. Masing-masing ekskul itu punya prestasi di bidangnya. Kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa PR-nya itu di kolaborasi, mereka itu bersaing yang akhirnya menurut saya jadinya persaingan yang tidak sehat itu tadi. Baik Ibu. Jadi menurut Bu Retno bagaimana sih atau apa harapan Bu Retno ke depan mengenai ekskul yang bermasalah ini? Kedepannya itu Bu Retno tuh menginginkan ekskul itu seperti apa nih antar ekskul ini? Antara pembina ekskul di sekolah itu saling berkolaborasi, kerjasama, itu yang menjadi harapan saya. Turunkan ego masing-masing untuk bisa berkolaborasi, berjalan beriringan lah, jadi tidak akan ada persaingan di situ. Kira-kira apa yang akan Bu Retno lakukan dalam waktu dekat ini? Yang ingin saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya ingin mengajak berkumpul teman-teman pembina ekskul. Oh. Dengan rencana yang tadi Ibu katakan, apakah Bu Retno sudah bisa membayangkan kira-kira nanti tantangannya apa saja? Sudah, kan saya mau ngajak berkumpul, otomatis saya mau ngajak diskusi bareng, ngobrol bareng terkait permasalahan yang ada, tantangan yang ada terkait persaingan yang tidak sehat ini. Otomatis nanti tantangannya pasti akan ada penolakan, akan ada rasa tidak terima dari beberapa rekan. Itu pasti akan ada, karena yang namanya kolaborasi kan tidak berseberangan. Iya, baik Bu Retno. Berarti Bu Retno sudah bisa membayangkan bagaimana langkah-langkah yang akan Ibu lakukan ya dari permasalahan itu. Semoga dengan apa yang sudah Bu Retno rencanakan ke depan mengenai persoalan yang ada itu dapat menjadikan antar ekskul ini sesuai dengan harapan Bu Retno. Iya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke Ibu. Semoga persoalan Ibu bisa menemukan jalan keluar. Terima kasih waktunya ya Bu Desi. Terima kasih untuk obrolannya hari ini. Sama-sama. Baik Bu. Alhamdulillah, sebelum kita akhiri sesi coaching kita pada hari ini, Bu Desi, saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi yang sudah saya lakukan pada saat saya melakukan coaching, saya berusaha untuk melakukan proses coachingnya itu dengan alur tirta itu. Iya, dengan alur tirta yang saya sudah lakukan, diharapkan proses coaching tadi sudah sesuai dengan harapan Bu. Baik Ibu. Nah, tadi kan Ibu sudah menjawab pertanyaan saya ya. Nah, di sini sekarang saya akan menyampaikan catatan hasil observasi saya berbasis data ya Bu ya. Tadi setelah saya amati praktik coaching Ibu terhadap Ibu Retno sebagai coaching itu sudah berjalan dengan baik Bu. Alur ceritanya juga sudah terlihat. Hanya mungkin ada sedikit kelemahan di tanggung jawabnya ya. Gitu. Mungkin sama-sama nanti kita perbaiki ya Bu ya. Kemudian Ibu juga tadi dalam prinsip coaching Ibu sudah menerapkan kemitraan, kemudian ada proses kreatifnya tadi ya, sambil menanyakan apa sih kompetisi itu harus diapakan nih biar Bu Retno bisa menyelesaikan masalahnya tadi di sekolahnya tadi gitu ya. Kemudian ada lagi tadi menggali potensinya ya, menggali potensi Bu Retno
agar mereka bisa mencari solusi sendiri Betul. gitu. Ya, pertanyaan yang terakhir ya Bu Desi ya, kompetensi apa nih yang ingin Bu Desi kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin kemitraan ya Bu ya. Nah, Jadi terkadang dalam potensi tersebut saya merasa saya masih belum maksimal gitu. Jadi mungkin itu salah satu potensi yang ingin saya kembangkan di kemudian hari. nah Bu Desi, mungkin itu Bu Desi untuk Baik, Bu kesempatan Afifah. kita pada sore hari ini ya. Senang bisa berbicara dan bercakap-cakap dengan Bu Desi. Sama. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Retno. Sore Bu Desi. Ya, apa kabarnya Bu Retno? Alhamdulillah baik. Bu Desi bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Bu Retno, hari ini kan Bu Retno mau mempraktekkan praktek coaching ya Bu ya. Baik Bu, sebelum melakukan coaching kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaiannya ya Bu ya. Prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, lalu yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi pada coaching gitu ya Bu ya. Nah, sebelumnya saya mau bertanya sama Ibu, ada berapa kompetensi yang ada pada proses praktek coaching ini? Ada 3. Ada 3. Yang pertama ada present, yang kedua ada mendengarkan secara aktif, kemudian yang terakhir memberikan pertanyaan berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dari observasi yang ingin Bu Retno lakukan dengan Ibu? Saya berharap coach saya mampu menemukan solusi dan langkah-langkah dari penyelesaian permasalahannya. Oh iya baik. Kalau begitu, mari kita mulai praktek coaching ini ya Bu ya. Baik Bu, Terima kasih. terima kasih. Selamat sore Bu Afifah. Selamat sore Bu Retno. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya sehat walafiat Bu Retno. Bu Retno gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Ngomong-ngomong Bu Afifah, hari ini kita ketemu, apa yang mau diomongin? Ya nih Bu Retno, aku mau cerita tentang masalah yang aku hadapi di sekolah. Jadi ada salah satu murid aku. Jadi menurut saya ini si anak ini orang tuanya dua-duanya bekerja. Kemudian di kelas dia itu sering kali ya bisa dibilang anaknya tuh mengucapkan kata-kata yang tidak sopan, seperti kayak nggak terkendali gitu kepada teman-temannya ya bisa berbahasa kotor, bisa berbahasa hewan kadang terlontar, atau bisa bahasa yang ya gitulah kurang baik gitu Bu Retno. Tapi anak itu sudah dewasa. Oke, terkait permasalahan anak ini berkaitan dengan komunikasinya yang kurang baik, apa sih yang Bu Afifah harapkan dari obrolan kita ini nanti? Nah, aku sih berharap dari obrolan kita ini nanti Bu Retno mungkin bisa memberikan gambaran atau mungkin solusi dari masalah yang aku hadapi di sekolah. Jadi ya itu tadi, saya sih berharap siswa ini tuh bisa mengurangi atau bahkan mungkin menghilangkan gitu ya kata-kata yang tadi itu yang diucapkan, seperti kata bahasa kotor, bahasa hewan, bahasa kurang sopan gitu. Yang paling sering itu Bu Retno nih, anak ini tuh kalau di kelas sering kali menyebut nama orang tua dari temennya yang lain gitu. Berarti menurut Bu Afifah, anak ini belum sesuai gitu ya karakternya. Menurut Bu Afifah, harapannya seperti apa sih? Harapan saya ya terhadap anak ini ya itu tadi, saya berharap anak ini tuh bisa berbahasa yang lebih sopan santun, kemudian kepada temannya saling menghargai gitu ya, khususnya dalam hal berbicara gitu kan. Terus karena mungkin tadi saya bilang juga anak ini tuh sudah porsinya tuh anaknya sudah dewasa, maksudnya udah kelas 5 SD loh, masa masih seperti kelas 1 sih kelakuannya. Memang kita tidak juga menyalahkan ya bahwa anak ini tuh ya namanya juga anak-anak gitu kan, tapi yang menurut saya lebih baik, alangkah baiknya kalau anak ini bisa kita arahkan ke yang yaitu profil pelajar Pancasila kita kan salah satunya adalah bernalar kritis. Memang dia bisa bernalar kritis tapi dengan kata-kata yang bijak, kata-kata yang sopan gitu. Berkaitan dengan
sopan santun dari anak yang Bu Afifah maksud, kalau kita buat skala nih, anak tersebut ada di skala berapa menurut Bu Afifah? Dari berapa nih Bu? Dari 1 sampai 10. Kalau dari 1 sampai 10, saya akan berikan skala ini 7. Kenapa saya kasih skala 7? Oke. Karena anak ini sudah tahu bahwa dia itu merasa bersalah, bahwa dia itu merasa, oh iya, ucapan saya nggak bagus ya Bu gitu, tapi si A juga ngelakuin itu loh Bu gitu. Ketika saya ajak si anak ini untuk ngobrol ya, si B juga sama kok Bu, tapi kok hanya saya sih, kenapa saya manggil dia terus menerus, karena memang yang berulang tuh ya dia gitu. Apa harapan Bu Afifah ke depannya terkait permasalahan anak tersebut? Harapan saya ya itu tadi, si anak ini bisa mungkin menghilangkan bahasa-bahasa yang kurang baik tadi, kemudian menghormati temannya, menghormati nama orang tua temannya gitu ya, dengan ya kalau bercanda boleh lah, tapi tidak boleh kelewatan gitu buat Oke. Kemudian apa kira-kira yang akan Bu Afifah lakukan untuk memperbaiki, bukan sih, lebih tepatnya bukan memperbaiki, apa yang akan Bu Afifah lakukan terkait karakter anak ini, sopan santunnya? Yang saya lakukan, pertama mungkin saya akan ajak ngobrol ya, ajak ngobrol anak ini, akan saya nasihati secara halus, karena kakak kemarin ngucapin apa gitu. Kadang sering saya suka ajak ngobrol kan, terus ketika dia tahu dia salahnya di mana, dia tahu. Kemudian bagaimana cara kakak memperbaikinya gitu kan? Ya Bu, terkadang saya kasih sanksi sih. Saya kasih sanksi dengan ya, misalnya menulis tulisan Arab gitu ya, atau menghafal Al-Quran Bu, biasanya kalau di sekolah kami itu ada sanksi seperti itu. Jadi apalagi ketika mengucapkan nama orang tua kan dengan otomatis dia tidak sopan gitu ya. Kadang temen yang lain si ini duluan Bu, si itu duluan gitu kan. Tapi ya mau siapapun yang duluan, semuanya salah ya tetap dapat sanksi. Ketika mereka mau memperbaiki, misalnya ya Bu, saya bersalah, saya janji tidak akan mengulangi, ya itu sih harapan saya gitu. Terkait harapan Bu Afifah, pasti ada tantangannya ya. Nah, menurut Bu Afifah apa sih tantangannya akan dihadapi? Kalau tantangannya itu tadi Bu, jadi kan ketika si anak ini saya ajak bicara, saya ajak ngobrol, dia pasti selalu menyalahkan ke temannya lagi kan. Bu, si B juga sama kok, tapi kok yang dihukum saya aja. Pasti saya selalu bilang, sama, si B saya panggil, ngobrol juga sama ibu, terus ibu kasih sanksi juga, berarti adil kan. Karena memang kita kan sudah punya kesepakatan kelas juga, tidak boleh berkata kotor, tidak boleh berkata nama-nama hewan, tidak boleh berkata yang jelek-jelek, apalagi sampai menyebutkan nama orang tua. Itu teman. Bahkan saya sempat membuat kesepakatan kelas yang bahwa jika salah satu dari kalian atau teman-teman mengucapkan nama orang tua, maka kita sanksi dengan denda uang Rp1.000 Bu. Dan itu alhamdulillah ternyata berjalan gitu. Jadi ketika mereka, nih Bu, si A ngomong nama orang tua saya, terus denda bayar, ini uangnya ada loh Bu. Jadi iya, bagian bendahara itu memberikan ke saya gitu. Nih Bu, si B tadi ngomong nama orang tua si G gitu, ini uangnya Bu. Nah kan, jadi kita tahu gitu. Dan saya selalu mencatatnya Bu, biasanya kalau ada anak-anak siswa atau siswa yang bahasanya melanggar kesepakatan kelas gitu. Oke. Tadi kan terkait hambatan dan solusi yang sudah Bu Afifah lakukan terkait hambatan yang ada nih sudah disampaikan. Kemudian rencana utama apa yang akan Bu Afifah lakukan untuk mencapai tujuan itu? Rencananya ya tadi kan sudah ada beberapa yang sudah terrealisasi dan sudah diterapkan juga di kelas. Salah satunya membuat atau membayar denda ketika ada yang berkata kotor, apalagi khususnya menyebutkan nama orang tua temannya yang lain gitu ya. Ya itu sebenarnya efektif, cuman yang namanya anak-anak ya, terkadang mereka kelepasan gitu loh. Ya Bu, aku nggak sengaja, aku lupa gitu. Ya itu aku awali dengan yaudah Kak, istighfar dulu 3 kali. Kan kakak habis berbuat dosa barusan gitu kan. Kemudian tadi saksinya denda Rp1.000 misalnya per ucapan gitu ya. Kalau dia ngucapinnya misalnya dalam 1 hari 5 kali, udah berarti Rp5.000.
Kemudian terkadang tuh si anak, yaitu sanksi paling berat, kita kasih tugas menulis Al-Quran, misalnya surah Yasin atau apa, kan sudah kelas tinggi kan ya. Kemudian kalau nggak menghafal, ternyata banyak ya Bu ya. Iya, saya juga baru menggali Oke, gitu. tadi kan Ibu menyampaikan beberapa rencana ya untuk tujuan yang Ibu ingin capai. Kira-kira prioritas utama yang akan Ibu lakukan yang mana? Ya, yang utama saya lakukan pasti selalu menanamkan sikap atau apa namanya, saling menghargai gitu ya di antara murid-murid saya di kelas, khususnya di sekolah pastinya. Jadi di kelas itu saya selalu, Kak, kesempatan kelas kita hari ini apa ya, saling menghargai dan menghormati misalnya gitu ya. Ya udah, berarti kakak tidak ada ya ibu mendengar atau mengetahui bahwa di kelas kita masih ada yang mengucapkan kata kotor atau menyebutkan nama orang tua. Tadi terkait mengingatkan kesepakatan kelas berkaitan dengan saling menghargai. Kira-kira jangka waktu yang akan Ibu buat berapa lama? Secepatnya, itu pasti secepatnya. Karena itu mudah ya. Mudah-mudahan nanti diterapkan di kelas, kemudian terrealisasikan. Sebenarnya udah berjalan Bu, hanya tinggal apa ya bahasanya, pembiasaan aja gitu. Berarti gambarannya sudah jelas ya di Ibu Afifah nanti terkait rencananya seperti apa? Betul Bu. Oke, kemudian upayanya juga sudah jelas tadi. Kemudian apa komitmen yang akan Ibu buat untuk rencana tersebut? Komitmen yang saya buat ya tadi itu mungkin dengan kesepakatan kelas ya. Iya. Kesepakatan kelas kita, apakah saya selalu mengingatkan kepada anak-anak Kak sebelum belajar, kesepakatan kelas kita apa ya Kak? Kadang anak-anak bilang, oh ya Bu, kita saling menghargai, saling menghormati, kemudian menjaga ketertiban kelas. Berarti kan itu diawali dengan tidak tertib dulu ya. Iya. Kadang kan yang namanya anak-anak ada yang jahil, ngumpetin penghapus, nggak taunya, dasar si A gitu kan ya. Nah setelah si A, si B, tahu-tahu ngucapin nama orang tua gitu. Karena kan gitu ya. Dan yang saya bingung tuh, mereka tuh tahu dari mana gitu kadang ya nama orang tuanya gitu. Oke, gitu. Kemudian Bu Afifah, siapa yang kira-kira akan Ibu libatkan untuk mensukseskan atau melaksanakan rencana ini? Yang saya Yang libatkan, bisa membantu Ibu? yang membantu saya pasti warga sekolah. Baik dari kepala sekolah, kemudian guru bidang studi, guru-guru yang lain, guru kelas ya. Guru bidang studi sudah pasti nih, karena memang guru bidang studi kan setiap hari selain saya yang masuk kelas bergantian dengan mereka. Kemudian tenaga pendidikan sudah pasti ada staff, kemudian bisa juga ada maintenance, ada bapak ibu kantin dan lain sebagainya. Jadi di kantin juga kan kita berharapnya nggak hanya di kelas, tapi di lingkungan dimanapun mereka berada, baik di sekolah ataupun di rumah. Ya, berharapnya ucapan-ucapan seperti itu tuh nggak keluar lagi gitu. Oke, baik Bu Afifah. Dari obrolan kita dari awal sampai akhir ini tadi, apa sih yang Bu Afifah dapatkan? Yang saya dapatkan, ibu tanpa sengaja, tanpa sadar ya, Iya. ternyata saya mendapatkan gambaran atau solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya Bu ya. Kayak tadi, oh iya ya, saya kan sudah melakukan ini untuk mengatasi ini gitu Iya, loh. oke. Oh iya ya, saya juga sudah melakukan ini loh untuk mengatasi ini gitu. Jadi terima kasih banyak Bu. Jadi gambarannya sudah saya dapatkan lah, gitu. Solusinya sudah ada gitu dari permasalahan saya gitu Bu. Senang mendengarnya Bu Afifah. Terima kasih banyak Bu Retno. Sama-sama, Bu Senang Afifah. sekali bisa ngobrol sama Bu Retno. Saya juga senang bisa ngobrol dengan Bu Afifah. Saya berharap nih Bu Afifah, nanti di pertemuan selanjutnya kalau kita ketemu, kita ngobrol lagi. Saya ingin mendengarkan perkembangan apa dari rencana Bu Afifah yang Bu Afifah Siap Bu Retno, rencanakan. siap. Nanti saya akan cerita panjang sama Bu Retno Terima ya. kasih. Sama, terima kasih Bu Retno. Assalamualaikum Bu Retno. Waalaikumsalam Bu Desi. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah baik Bu. Ya, Bu Retno, setelah tadi saya menyaksikan praktek coaching Ibu, ya, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Ibu, gitu ya, mengenai apa yang tadi sudah berjalan. Jadi berdasarkan data dan pengamatan yang saya lihat bahwa proses coaching Ibu sudah sesuai dengan alur tirta, gitu ya. Jadi alur tirtanya sudah muncul dan berjalan dengan sesuai dengan urutannya seperti itu ya. Adapun kompetensi-kompetensi yang seharusnya ada juga saya melihatnya juga sudah Ibu kuasai gitu. Iya.
Namun saya ingin mendengar nih dari Bu Retno, kira-kira dari kompetensi yang ada, Bu Retno merasa kurang di mana nih? Kalau dari saya merasa masih kurang berkaitan dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu Des. Oh begitu. Iya. Jadi ketika mengungkapkan pertanyaan saya masih harus menggali, memikirkannya, termasuk kalimat-kalimat apa yang akan saya ucapkan agar kalimat pertanyaan saya itu efektif. Itu masih harus saya perbaiki lagi, saya harus menggalinya lagi. Iya, baik Bu. Semoga dengan kita sering melakukan coaching ya, kompetensi yang tadi menurut Bu Retno itu masih kurang, Iya. bisa Ibu gali lagi bagaimana caranya untuk menguatkan kompetensi yang masih kurang tadi. Amin. Iya, saya harap dengan praktek tadi kita bisa melaksanakan coaching lebih baik di kemudian hari. Amin. Iya, terima kasih ya Bu Retno. Terima kasih Bu Desi. Iya. Oke. Assalamualaikum Bu Afifah. Waalaikumsalam Bu Retno. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, saya baik Bu Retno. Bagaimana Bu Retno sendiri? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh ya Bu, hari ini kan Ibu mau melakukan sesi coaching ya Bu? Iya Bu Retno. Dengar ya Bu? Oke, sebelum Ibu melakukan sesi coaching, di sini kan saya sebagai observer ya Bu, saya ingin menyampaikan, saya ingin mengajak Ibu diskusi nih terkait pelaksanaan coaching nanti, terkait pelaksanaan coaching antara coach dan coach Ibu, terkait dengan rubrik penilaian yang akan digunakan. Nah sebelumnya Bu, saya mengingatkan tentang prinsip coaching. Yang pertama ada kemitraan, yang kedua ada proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Sebelum Ibu melaksanakan sesi coachingnya, saya ingin bertanya nih Bu. Saya ingin bertanya, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari sesi coaching ini? Kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching ini yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh. Jadi saya ingin ada untuk teman-teman saya maupun murid saya. Kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif. Apa sih yang ingin mereka sampaikan? Apa sih yang pengen mereka ceritakan kepada saya. Kemudian yang ketiga itu melakukan pertanyaan yang berbeda. Kemudian Bu, terhadap kompetensi tadi, mana yang menjadi prioritas Ibu? Kompetensi mana yang akan menjadi Ibu prioritaskan? Kalau kompetensi yang saya prioritaskan itu sebenarnya lebih ke kehadiran penuh Bu, kalau saya. Kehadiran penuh ya. Karena kalau kitanya terkadang kan yang namanya kita bekerja gitu ya, pikirannya di mana, badan di mana gitu Iya, kan. iya. Jadi ya kita harus hadir dulu gitu. Iya, iya. Kalau kita sudah hadir, ya kita bisa mendengarkan. Oke, kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini? Harapan saya yaitu untuk langkah-langkah apa saja nanti yang coach dapat lakukan, kemudian tadi dari pertanyaan berbobot saya, semoga solusi didapat dari hasil coaching itu gitu Bu. Terima kasih Bu, selamat menjalankan sesi coaching. Terima kasih Bu Retno. Saya tinggal. Ya, siap. Selamat sore Bu Desi. Selamat sore. Bu Bagaimana Afifah. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Sehat-sehat ya Bu Desi ya. Anak-anak dan suami gimana di? Alhamdulillah sehat semua. Bu Desi, kemarin waktu kita sedang WA-an ya di grupnya, katanya Bu Desi mau diobrolin. Iya, betul Bu. Kemarin tuh saya kontak Bu Afifah ya untuk minta waktu kepada Ibu karena ada satu hal yang ingin saya bicarakan ke Ibu mengenai siswa saya Bu. Apa sih? Jadi gini, saya punya siswa yang kelihatannya dia itu introvert gitu loh Bu. Iya, jadi karena dia introvert, akhirnya dia itu sulit untuk mengembangkan kompetensinya dia. Jadi dia lebih cenderung pendiam, interaksi sama temen juga kurang gitu. Dan yang lebih mengkhawatirkan, saya melihat dia seperti anak yang minder gitu. Iya. Nah, Bu Desi tadi Bu Desi udah cerita tuh katanya ada anaknya introvert di kelas ya. Iya. Nah, menurut Bu Desi tuh pengen dapat apa sih dari obrolan kita hari ini? Jadi gini Bu, saya mau minta solusi dari Ibu. Bagaimana caranya supaya murid saya yang satu ini bisa
tidak introvert lagi gitu ya Bu ya, setidaknya dia punya rasa percaya diri lah kalau di kelas gitu. Karena dengan sifat dia yang seperti ini, akhirnya saya juga sulit untuk menggali potensi pada anak tersebut gitu. Misalnya di saat kita ada praktek gitu ya Bu ya, yang dilakukan berkelompok, itu kan pasti ada seperti presentasi ya ke depan gitu. Nah kalau anak-anak yang lain itu kan untuk maju ke depan tuh udah nggak usah ayo maju gitu, nggak usah. Jadi cukup ayo kelompok satu maju, udah breng maju semua. Nah kalau anak ini saya tuh harus ayo, kan kamu termasuk ada di kelompok itu, ayo maju. Itu juga masih ogah-ogahan gitu loh Bu. Sampai dalam kesehariannya anak itu nggak lepas masker Bu. Jadi padahal udah nggak COVID ya Bu ya. Kalau dulu kan COVID memang pakai masker. Sekarang itu udah nggak COVID, dia masih perlu pakai masker Bu. Jadi sepertinya masker itu untuk menutupi wajahnya gitu. Jadi ya saya cukup prihatin gitu dengan sekarang saya ketemu sama Bu Afifah. Saya barangkali akan menemukan solusi lah mengenai persoalan si anak ini. Saya mesti gimana sih, caranya gimana supaya anak itu bisa berubah gitu. Sekarang aku mau tanya ke Bu Desi, apa sih harapan Bu Desi terhadap anak ini gitu? Harapannya saya, atau dari sekarang mungkin sampai ke depannya gitu? Ya, harapan saya dia setidaknya bisa punya rasa percaya diri. Karena yang saya lihat persoalan dari introvertnya itu kan ternyata kompleks ya Bu ya. Mulai dari persoalan di rumah yang ternyata anak itu berpenuh, lalu dia juga daya tangkapnya kurang gitu ya. Jadi saya itu mau, walaupun dengan kondisi dia yang seperti itu, dia tetap punya rasa percaya diri untuk berbaur dengan teman-temannya, terus lebih bisa memperlihatkan ke teman-temannya bahwa dia juga mampu kok seperti mereka. Jadi saya tuh pengen anak itu tuh ya sama dengan murid saya yang lain gitu. Nah, kalau tadi Bu Desi udah cerita katanya harapan Bu Desi tuh pengen si anak yang introvert ini sama seperti teman-temannya ya. Kira-kira Bu Desi dari skala 1 sampai 10 ada di skala berapa sih tentang problem ini yang sangat mengganjal di hati Bu Desi? Ya kalau saya lihat sih dari skalanya itu mungkin ada skala 7 ya Bu. Karena gini, selama ini saya sudah berupaya gitu ya untuk memunculkan rasa percaya dirinya, dan sedikit demi sedikit sudah mulai terlihat tuh Bu gitu, si anak ini sudah mulai mau bicara sama temennya yang lain. Terus juga kalau misalnya saya kasih pertanyaan dia sudah mau jawab, saya suruh buka masker dia sudah mau sudah buka. Selain tadi apa sih yang Bu Desi lakukan supaya si anak ini tuh agar mau maju ke depan atau agar mau lebih seperti membuka masker, ada nggak sih hal-hal lain yang Bu Desi lakukan ini? Selama ini sih yang saya lakukan adalah saya memberikan peran Bu ke dia Bu. Jadi misalnya kalau lagi ada tugas kelompok gitu ya Bu ya, saya berikan peran ke dia. Jadi mau nggak mau dia ada rasa tanggung jawab untuk memainkan perannya demi kelompoknya gitu. Yang sejauh ini yang saya lakukan itu sih. Nah kalau tadi kan itu baru Bu Desi lakukan, kemudian rencananya itu kira-kira jangka waktunya dalam kapan selain itu? Ya saya berpikir bahwa program saya ke dia itu untuk memunculkan rasa percaya dirinya itu saya akan lakukan mulai besok sih Bu. Mulai besok? Iya, karena saya rasa ini adalah hal yang butuh proses yang lama ya Bu ya. Jadi ada proses gitu sehingga saya juga harus lebih cepat untuk memulainya gitu loh Bu. Ada nggak sih tantangannya Bu Desi menghadapi anak yang tadi introvert ini dengan kan yang namanya satu kelas tuh banyak siswa ya, terus yang ada yang introvert itu tantangan Bu Desi hadapi itu apa? Ya kadang tantangannya itu datang dari anak itu sendiri Bu. Jadi untuk merubah anak dari introvert menjadi tapi juga saya nggak punya dia jadi ekstrovert juga ya, artinya normal gitu. Ternyata tantangannya itu
sulitnya itu dia memang udah terbentuk jiwanya seperti itu, akhirnya saya harus butuh kesabaran. Jadi mungkin tantangan saya itu ya saya harus lebih sabar. Iya, betul Ibu. Betul, iya. Nah, tanggung jawab ibu nih sebagai guru kelas ya dulu, betul sebagai guru kelas tuh melakukan atau membuat anak ini yang tadinya introvert kemudian sesuai harapan ibu ya, mungkin dia Bu bisa lebih berani lagi atau bisa apa tuh Bu? Seperti yang tadi sudah saya katakan ke Ibu, selama ini saya mencoba untuk memberikan peran ke anak tersebut bahwa saya menganggap dia sama dengan yang lain gitu. Jadi diberikan tanggung jawab yang sama gitu ya, diberikan kewajiban yang sama, juga hak yang sama. Artinya Baik Bu Desi, tadi kan Bu Desi sudah memaparkan tanggung jawab Bu Desi ya sebagai guru kelas terhadap siswa yang introvert. Nah sekarang saya mau tanya nih sama Bu Desi, apa sih yang Bu Desi dapatkan dari percakapan kita tadi di awal sampai di akhir ini gitu? Yang saya dapatkan dari percakapan kita itu, jadi saya mendapatkan penguatan sih Bu ya. Jadi sebetulnya apa yang saya lakukan selama ini itu udah menjadi upaya saya yang saya lakukan gitu ya. Tapi dengan adanya saya bertemu dengan Ibu, menceritakan persoalan yang saya hadapi, dan ternyata saya mendapatkan penguatan bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu sudah merupakan upaya gitu loh. Iya. Sebenarnya Bu Desi itu sudah tahu solusi apa yang akan Bu Desi lakukan, kemudian rencana dan aksinya apa yang akan Bu Desi lakukan itu Bu Desi sudah tahu. Saya hanya memancing saja, saya hanya menggali saja dari Bu Desi. Baik Bu Desi, senang sekali bisa bercakap-cakap dengan Bu Desi. Sama-sama Ibu. Mungkin nanti saya akan melihat kelanjutan dari praktik baik Bu Desi terhadap si siswa introvert ini ya. Nanti ke depannya kita bisa ngobrol lagi ya Bu Desi. Baik Ibu, terima kasih banyak atas pertemuan ini. Iya, untuk hari ini semoga bermanfaat ya. Amin. Aku Terima pamit, kasih. Terima kasih Ibu. Baik Bu Afifah. Bu Afifah sudah selesai melakukan sesi coaching ya Bu? Betul sekali Bu. Bagaimana Bu perasaannya Bu? Perasaannya alhamdulillah saya bisa hadir penuh tadi ya Bu Retno ya. Alhamdulillah. Walaupun ada yang ganggu tuh si kucing kayaknya ada deh tadi di tengah-tengah Iya, saya iya. gitu ya, nggak apa-apa lah. Karena kita sudah hadir penuh ya, mudah-mudahan tidak mengganggu konsentrasi kita juga. Oke, Bu Afifah, saya mau nanya nih, bagaimana Ibu menilai performa yang Ibu lakukan tadi kira-kira? Saya Terkait kompetensi yang Ibu sampaikan di awal. menurut saya sudah mengikuti alur tirtanya ya Bu ya. Tadi sebenarnya saya fokus ke alur tirtanya aja nih, kenapa, tujuannya apa sih saya melakukan percakapan tadi gitu kan. Kemudian saya mengidentifikasi masalah yang ada sama coach saya yaitu Bu Desi. Kemudian tadi rencana aksi apa sih gitu kan yang akan dilakukan Bu Desi gitu kan. Dan diakhiri dengan tanggung jawabnya Bu Desi gitu. Saya menanyakan kepada si coach saya ini. Saya sependapat dengan Bu Afifah. Dari pengamatan saya Bu, barusan yang setelah Ibu lakukan sesi coaching tadi, fokus kompetensi yang Ibu ambil apa Bu? Coba, masih ingat nggak Bu Ibu tadi Kehadiran penuh. Iya, terkait dengan kehadiran penuh yang Ibu fokuskan sudah terlihat, sudah muncul di sesi coaching yang Ibu lakukan. Bagaimana Ibu mendengar saya menyampaikan kalau Ibu sudah melakukan sesi kehadiran penuh yang sudah muncul di sesi? Alhamdulillah senang dong rasanya, bahagia ya. Berarti memang sebenarnya tanpa kita sadari gitu ya Bu, tapi kalau misalnya kita sudah fokus, sudah niat ya insya Allah semuanya akan mengalir gitu aja. Oke Bu, itu saya menyampaikan bahwa sama Bu, saya sependapat dengan Ibu. Dari hasil observasi saya alur kita sudah muncul semua dari sesi coaching-nya Ibu. Ibu berhasil. Terima kasih Bu Retno. Ada yang ingin Ibu sampaikan sebelum sesi ini selesai? Yang ingin sampaikan cukup ini Bu Retno ya. Terima kasih banyak untuk menjadi observer saya hari ini. Sama-sama, terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, saya dapat belajar di kesempatan ini. Sama-sama. Oke, Terima kasih ya Bu Retno. Sama-sama, sampai ketemu lagi. Sama-sama.